Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah, mahasiswa Universitas Tadulako Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Parigi. Tujuan saya datang ke sekolah ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kuliah saya di mata kuliah Bimbingan Konseling Karir. Baiklah, pertama saya akan mewawancarai salah satu guru BK di sekolah ini mengenai bagaimana bimbingan karir di SMP Negeri 1 Parigi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bidang bimbingan karir di sekolah ini, Bu? Kalau untuk perencanaan pada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah ini hanya pada kelas 9, dan itu pun kami di sini layanan karirnya belum terjadwal dikarenakan 2 tahun terakhir ini masih dalam suasana pandemi, dan juga kami guru BK di sini cuma ada 2 orang, dan sementara siswanya kurang lebih 16 orang, sehingga tidak semua tertangani. Namun untuk pelaksanaannya bisa kami bawa di layanan kelas klasikal dan kelompok. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan kedua. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan bidang karir? Nah, lalu bagaimana langkah Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Nah, untuk kendalanya ada, misalkan mencari informasi tentang sekolah yang nantinya akan dimasuki anak-anak. Kalau di Parigi ini Dek, masih kurang. Paling yang favorit itu SMK 1 dan SMK 1. Lalu kendala waktu dari kami sendiri juga. Lalu selanjutnya, apa saja yang melandasi perencanaan BK karir di sekolah ini, Bu? Yang melandasi itu ya bagaimana anak-anak bisa memilih jalan karir yang tepat, jenjang pendidikan yang mereka ikuti itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu kami juga melihat angket siswa. Di angket siswa itu juga tertera cita-cita mereka, mereka mau jadi apa. Kemudian ada beberapa kompetensinya anak-anak juga untuk menentukan mereka mau ke jenjang karir apa. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Ibu untuk mengetahui program apa saja yang akan diberikan? Kami itu memulainya dari penerimaan siswa baru. Lalu kami membuat angket. Nah, di dalam angket sudah tertera minat dan bakat siswa. Kemudian kan di sekolah kami ini ada ekskul. Jadi kami di sini juga melatih siswa-siswa. Kemudian kami berikan kesempatan untuk mereka menyampaikan kemauan mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan BK karir di SMP ini? Yang perlu diperhatikan itu tentunya minat dan bakat siswa, supaya mereka tidak salah memilih jenjang karir atau pendidikan yang akan mereka jalani berikutnya. Karena ada beberapa siswa kemauannya itu berlawanan dengan orang tuanya. Namun kami berusaha untuk memberitahu orang tuanya agar mereka juga bisa mendengarkan keinginan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengorganisasian di BK dalam pelaksanaan program pelayanan karir di sekolah ini? Begini karena kami di sini guru BK itu hanya 2 orang. Jadi kami melaksanakan program bimbingan karir itu hanya pada kelas 9 saja. Ya, dikarenakan itu kami belum bisa menangani secara keseluruhan dengan banyaknya siswa di
dengan banyaknya siswa di SMP ini. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK membuat program BK? Waktunya itu sebenarnya pada awal tahun itu juga. Namun sebenarnya mereka itu diberikan perencanaan itu dari kelas 7 supaya anak-anak memilih minat dan bakat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun kembali lagi dari waktu kami, kapan kami bisa memberi layanan karirnya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah awal sebelum pelaksanaan layanan BK Karir di sekolah ini, Bu? Untuk perencanaan kami adalah membuat RPL. Kemudian seiring dengan kemajuan pendidikan, kami menyesuaikan juga RPL yang kami buat itu sesuai juga dengan perkembangan zaman. RPL itu bisa kita bawa secara offline maupun online di tahun-tahun terakhir ini. Namun di tahun sebelumnya kami lakukan secara offline. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan layanan pada bidang karir, Bu? Faktor pendukung pertama adalah waktu. Kemudian pengetahuan kami sebagai guru BK tentang karir, tentang jenjang karir, dan informasi mengenai sekolah yang akan kami masuki nantinya, yang akan mereka masuki nantinya. Pertanyaan selanjutnya, program layanan karir apa saja yang dirancang untuk siswa SMP ini? Kalau layanan karir kami di sini masih pemberian layanan informasi, kemudian menerima beberapa dari sekolah lanjutan untuk memberikan informasi mengenai sekolah mereka, seperti contohnya sekolah di depan ini. Tiap tahun datang mensosialisasikan sekolah mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah organisasi sekolah ikut berperan dalam pelaksanaan layanan di bidang karir? Iya. Jadi kemarin itu ketika saya memberikan layanan karir, saya melibatkan anggota OSIS untuk membantu saya dalam mencari tahu apa saja minat dan bakat siswa-siswa dari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelayanan BK Karir? Yang terlibat dalam proses perencanaan itu tentunya kepala sekolah sendiri. Dalam hal ini menyetujui program kami dalam layanan karir ini. Kemudian juga koordinator sekolah ini. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program layanan BK Karir di sekolah ini? Jadi yang harus diperhatikan oleh koordinator itu sebenarnya pembagian tugas dari guru BK itu sendiri dalam memberikan layanan karir, begitu juga dalam hal perencanaan program di bidang karir. Baik, selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan layanan di bidang karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Belum sesuai. Ya itulah keinginan kami harusnya seperti itu, baik dari kelas 7 maupun sampai kelas 9 harusnya layanan karirnya berjalan, dan kami berharap ke depannya berjalan dengan baik karena itu juga untuk keberhasilan siswa kami. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu. Siapakah yang berhak merevisi pelaksanaan layanan ini, Bu? Yang berhak merevisi itu sebenarnya koordinator BK atau mungkin pengawas BK. Ya, tentunya orang-orang yang berkompeten.
apakah program BK Karir berjalan dengan efektif, Bu? Untuk saat ini menurut Ibu masih kurang efektif lah. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi program di sekolah ini, Bu? Waktu yang tepat itu merevisi itu sebaiknya ketika di pertengahan berjalannya program bisa kita melakukan revisi, karena revisi itu tidak nanti selesai kalau selesai itu sesudah evaluasi. Jadi bisa jadi di saat berjalannya program kita lakukan revisi. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah, perlu dibenahi atau tidak, Bu? Ya, sangatlah perlu untuk dibenahi supaya program selanjutnya berjalan dengan baik. Kemudian dibenahinya itu dari kesempatan kita guru BK, istilahnya kalau ada waktu lah, dan jangan juga dari kesempatan guru di sini. Baik, Bu, itu saja yang bisa saya tanyakan sama Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan sama saya. Mungkin saya mengganggu sudah, Bu, datang ke sini. Banyak sekali pertanyaan yang saya tanyakan. Memang menuntut ilmu. Saya juga kuliah begitu seperti adik. Iya, Bu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa kelas 9. Ade sudah siap diwawancarai? Iya Kak, insya Allah siap. Kan Ade sudah dapat layanan karir. Nah, apa sih yang Ade dapatkan dari bimbingan karir itu? Tentunya Kak, kami dibimbing untuk mengenali minat maupun bakat kami, supaya saya bisa tahu lanjut SMA atau SMK. Nah, karena Ade sudah dibimbing, saya harap Ade bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang memang Ade minati, entah itu SMK ataupun SMA. Mungkin itu saja ya Ade, terima kasih.